Papua, Papua, Papua. Kronologis penembakan di Dogiai yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2023. Dalam insiden di Kabupaten Dogiai pada tanggal 13 Juli 2023 telah menewaskan 3 warga sipil atas nama Yakobus PK 20 tahun, Stefanus Pigome 19 tahun, dan Joshua Keya. Selain itu, menurut tokoh masyarakat adat, 4 warga yang mengalami tindakan kekerasan dari pihak aparat kepolisian, yaitu Elipin Tagi 20 tahun, Siskogo 19 tahun, Elipin Tagi 20 tahun, dan Amos Pigai 19 tahun. Terlepas dari itu, ada juga sopir lintas bernama Ibrahim dibacok di pertigaan pos kampung Kemanina, Distrik Jammu, Kabupaten Dogiai. Dan ada pula beberapa aparat kepolisian yang terluka serta rumah warga yang terbakar habis. Berdasarkan jumlah korban meninggal akibat terkena tembakan sebanyak 3 orang serta korban kekerasan sebanyak 4 orang. Setelah itu, korban pembacokan 1 orang, dan ada pula aparat keamanan yang terluka serta adanya beberapa rumah yang terbakar. Sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa pelakunya berasal dari oknum aparat keamanan serta masyarakat sipil, sehingga diperlukan penyelidikan yang objektif untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif pula atas persoalan yang terjadi dalam insiden yang terjadi di Kabupaten Dogiai pada tanggal 13 Juli 2023, agar dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Dogiai. Pada perkembangannya, dalam rangka menangani kasus di Kabupaten Dogiai yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2023, Kapolda Papua mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Kepolisian Resor Kapolres Dogiai, Kompol Saraju, terkait pemalangan dan penyerangan polisi di kampung Tidakabo itu. Akan tetapi, Fakiri mengatakan pihaknya tetap akan menurunkan pejabat utama kepolisian daerah atau yang disebut Kapolda Papua untuk menyelidiki peristiwa itu, sebagaimana yang terlampir dalam media Jubi. Selain itu juga, kepolisian daerah atau Polda Papua menambahkan bahwa pihaknya telah mengirim 1 peleton pasukan BRIMOB dari Nabire ke Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah, untuk membantu pengamanan amuk masa pasca insiden penembakan seorang warga sipil Kabupaten Dogiai, Distrik Kampung Utara, sebagaimana yang terlampir di media Jubi. Meskipun Polda Papua telah mengirim pejabat utama ke Kepolisian Polda Papua untuk menyelidiki peristiwa tanggal 13 Juli 2003, sampai saat ini belum ada hasil penyelidikan yang disampaikan ke publik, sehingga tentunya publik masih bertanya-tanya terkait persoalan apa yang memicu insiden pada tanggal 13 Juli di Kabupaten Dogiai yang terjadi. Selain itu juga, dengan melihat bahwa pejabat utama kepolisian daerah Papua, yaitu Kepala Biro Operasi dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Papua, tentunya akan bergerak pada bidangnya masing-masing, yaitu untuk mengirim pengamanan wilayah Kabupaten Dogiai dan juga penegakan kode etik kepolisian yang tentunya tidak akan masuk pada penegakan hukum, sebab yang memilikinya kewenangan untuk penegakan hukum adalah pada bagian Dinreskrim Polda Papua. Berdasarkan fakta dalam insiden Kabupaten Dogiai pada tanggal 13 Juli 2023 yang di dalamnya melibatkan aktor yang terlibat dalam insiden Kabupaten Dogiai adalah antara masyarakat sipil berhadapan dengan aparat keamanan, sehingga berujung pada terjadinya
pembacokan masyarakat non Papua serta pemekaran warga di Kabupaten Dogiai sehingga untuk mendapatkan kejelasan akibat yang memicu terjadi insiden di Kabupaten Dogiai serta memastikan pelaku penembakan yang menewaskan masyarakat sipil serta pembacokan bahkan juga aparat keamanan yang terluka, maka diperlukan tim investigasi dan independen seperti Komnas HAM Republik Indonesia yang dibentuk untuk melakukan tugas pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 bagian huruf A dan B dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sesuai dengan pernyataan dari Noble PKI selaku kerabat dari Yakobus PKI yang meninggal kena ditembak menyatakan keluarga korban menuntut agar kasus penembakan terhadap Yakobus PKI dan 2 korban lainnya segera diungkap. Mereka yang ditembak mati bukan binatang tetapi manusia. Keluarga nyatakan sikap dengan tegas selaku penembak harus ditegas dan dipecat dari satuan dan jabatan. Maka kami selaku mahasiswa-mahasiswi Ikatan Mahasiswa Pelajar Dogiai Indonesia meminta kepada pihak pemerintah Kapolda dan Kapolda segera ungkap pelaku. Maka berdasarkan ketentuan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakat lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan kemajuan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menegaskan kepada Ketua Komnas HAM Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi dan diturunkan ke Kabupaten Dogiai untuk menjalankan tugas penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur pada pasal 89 ayat 3 huruf B dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2. Kapolda Papua segera melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pejabat utama Kapolda Papua yang diturunkan untuk menyelidiki peristiwa dan memproses hukum oknum pelaku penyalahgunaan senjata api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menewaskan Yakobus PKI umur 20 tahun, Stefanus P. Gomez umur 19 tahun dan Joshua Keya pada tanggal 13 Juli 2023 di Kabupaten Dogiai. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Dogiai segera memberikan kompensasi kepada masyarakat sipil yang rumahnya terbakar dalam insiden 13 Juli 2023 di Kabupaten Dogiai. Dan yang keempat, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua segera membentuk tim independen untuk memantau proses penegakan hukum yang dilakukan Kapolda Papua terhadap insiden 13 Juli 2023 di Kabupaten Dogiai sesuai tugas pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan pengamatan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf A dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk menjawab hak atas keadilan bagi masyarakat sipil korban penembakan maupun kekerasan di Kabupaten Dogiay. Demikian kronologisnya. Tapi untuk selanjutnya kita akan baca pernyataan sikap. Jadi kawan-kawan dokumen. Pernyataan sikap Front Mahasiswa Peduli Dogiay Papua. Ipmado se Indonesia. Dalam insiden di Kabupaten Dogiay pada tanggal 13 Juli 2023 telah menewaskan 3 seorang warga sipil atas nama Yakobus PK umur 20 tahun, Stefanus Pigome umur 19 tahun, dan Yosua Keya. Selain itu, menurut tokoh masyarakat adat, 4 warga yang mengalami tindakan kekerasan, yaitu Elipin Tagi 20 tahun dan Elipin Tagi 20 tahun, Sisko Gobais, Sisko Go 19 tahun, dan Amos Pigai 19 tahun. Terlepas dari itu, ada juga sopir lintas bernama Ibrahim dipacok di pertigaan pos kampung Akemani distrik Kamu Dogiay, dan ada pula beberapa keamanan yang terluka serta beberapa rumah warga yang dibakar. Maka demikian kami Ipmado se-Indonesia menyatakan sikap. Dengan ini kami mahasiswa asal Dogiay menyatakan sikap. 1. Segera usut tuntas pelaku 3 warga sipil di Dogiay pada tanggal 13 Juli 2023 atas nama Yosua Keya, Stefanus Pigome, dan Yakobus Keya. 2. Lembaga masyarakat segera membentuk tim pencari fakta bukti pelaku penembak di Kampung Obayo. 3. Kami mendesak kepada Kapolda Papua segera menarik kembali penambahan pasukan TNI Polri yang saat ini sedang terjadi dan saat tragedi. 4. Pemerintah Dogiay harus melakukan legitimasi melalui sidang paripurna legislatif pembatasan keras kepada TNI Polri untuk menembak tanpa jelas dan tanpa alasan yang tidak jelas. Ungkap, tangkap, dan adili penjahat HAM atau pelanggar HAM di Dogiay, terutama pelaku penembak 3 korban pada bulan Juli. Jika tidak, copot Kapolres dan Kodam di Dogiay. Yang kelima, segera bentuk tim investigasi untuk semua rentetan peristiwa yang terjadi di Dogiay, mulai dari pembakaran rumah-rumah hingga merusak dan pencuri fasilitas sekolah. 6. Sitak kembali aset pemerintah Dogiay yang memberikan kepada TNI Polri. 7. Tangkap dan pulangkan dalan atau provokator masyarakat pendatang di Dogiay yang menantang dan tidak hargai pemerintah Kabupaten Dogiay, yang mana adalah representasi pemerintah pusat di Dogiay. 8. Bubarkan pos-pos TNI Polri di seluruh Dogiay karena telah diduga pada beberapa kasus memicu konflik dengan masyarakat dan terbukti telah mengedepankan pendekatan kekerasan dan tidak manusiawi ketimbang pendekatan persuasif yang telah menyebabkan puluhan nyawa belayang. 9. Dogiay bukan tanah kosong, sehingga kami mendesak kepada TNI Polri agar jangan mencari celah untuk merampas tanah yang menjadi hak layak masyarakat di Dogiay untuk menjadikan sebagai lokasi membangun Kapolres dan Dandim di wilayah Kabupaten Dogiay. 10. Bapak Presiden Republik
Indonesia, Kapolda Papua, dan pemerintah Dogiai segera tanggung jawab atas 3 korban warga sipil di Dogiai pada bulan Juli 2023. 11. Kapolda Papua dan Kapolres Dogiai di bawah pimpinan Kapolri segera proses hukum pelaku penembak 3 warga sipil di Kabupaten Dogiai, segera memberikan kompensasi kepada masyarakat sipil yang rumahnya terbakar dan insiden tanggal 13 Juli di Kabupaten Dogiai. 12. Pemerintah Kabupaten Dogiai segera memberikan kompensasi kepada masyarakat sipil yang rumahnya terbakar dalam insiden 13 Juli 2023. 13. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua segera membentuk tim independen untuk memantau proses penegakan hukum yang dilakukan Kapolda Papua terhadap insiden 13 Juli 2023 di Kabupaten Dogiai sesuai tugas pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 89 ayat 3 huruf A dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk menjawab hak atas keadilan bagi masyarakat sipil korban penembakan maupun kekerasan di Kabupaten Dogiai. 14. Kapolda Papua segera melaporkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pejabat utama Kepolisian Daerah atau Polda Papua yang diturunkan untuk menyelidiki peristiwa dan segera melapor proses hukum oknum pelaku penyalahgunaan senjata api Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menewaskan Yakobus PKI 20 tahun, Stefanus Bigome 19 tahun dan Joshua Keya pada tanggal 13 Juli 2023 di Kabupaten Dogiai. Di tanah koloni 7 April 2023 mengetahui Badan Pengurus IPMADOS Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Kami di sini selaku Badan Pengurus IPMADO di Kota Studi Manokwari menanggapi terkait dengan konflik yang terjadi pada tanggal 13 Juli di Kabupaten Dogiai. Kami merasa bahwa ini skenario yang sengaja diciptakan dari pihak keamanan dari Polri untuk mendapatkan lokasi untuk membangun Dandim dan Kapolres untuk membangun kantor Polres yang sekian lama mereka incar. Dalam siaran ini juga kami mengimbau kepada masyarakat Dogiai agar tetap fokus dan tidak memberikan lokasi dalam bentuk apapun ke pihak pemerintah, karena mereka akan memakai ini beribu cara untuk mendapat lokasi yang sekian lama mereka incar. Kami juga meminta kepada Bapak Kapolda Papua, Kapolres Dogiai segera mengungkap pelaku pelaku yang sudah mengeluarkan senjata api. Jadi sebenarnya itu undang-undang menjamin bahwa kalau untuk soal keluarkan peluru senjata api tidak dengan begitu. Jadi jika pihak korban salah, tidak harus sejarah tembak mati langsung, tidak ada aturan. Jadi kalau mau tangkap lumpuhkan dia, baru tangkap dia hidup-hidup, bukan mati tembak seperti begini. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi, apabila pernyataan kami tidak menanggapi secara serius, maka kami IPMADOS Indonesia kami akan konsolidasi massa dan kami akan turun ke wilayah kami untuk melakukan aksi. Yang kedua, terus yang ketiga,
Kami juga meminta kepada masyarakat pendatang yang sedang memprovokasi di Kabupaten Dogiai, stop. Jadi sebenarnya ketiga korban mereka tidak bersalah. Ya. Kita sudah ketahui kronologisnya. Yang pertama terjadi siapa namanya itu, dia tidak bersalah, dia hanya berdiri di samping jalan. Setelah mati tempat, anak kecil lah sudah lihat dia, bahwa sudah dia tidak bersalah dan dia tidak bikin aksi apa-apa, tapi dia hanya berdiri samping jalan. Begini samping dia berdiri samping jalan, begitu langsung mobil datang dari tembak. Wah, jadi bagaimana ini? Kami keliru di sini. Jadi lebih bagus tembak binatang buruan daripada tembak manusia. Jadi mungkin seperti begitu. Untuk selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih. Selamat siang. Jadi di sini teman-teman habis usai daripada pernyataan sikap. Di sini ada penambahan juga dari kami perwakilan senior Ikatan Mahasiswa yang Pelajar Dogiai atau IKMADO se-Indonesia bahwa tragedi Kabupaten Dogiai pada bulan lalu adalah sampai saat ini belum ada ungkap motif pelakunya. Ya, motif pelaku bukan saja bulan yang lalu, tetapi berapa tahun terakhir yang terjadi kerusuhan di Kabupaten Dogiai sampai saat ini belum pernah ungkap motif pelakunya. Sehingga kami mahasiswa meminta kepada pemerintah dan kepada penegak hukum dan serta pihak kepolisian segera bentuk tim investigasi, kemudian ungkap motif pelakunya siapa. Itu. Apabila motifnya pelakunya diungkap, ya kita melihat latar belakangnya. Apabila pihak keamanan sendiri, maka prosesnya secara hukum atau secara militer. Ya, itu. Kemudian yang berikut adalah hari ini Kabupaten Dogiai belum sampai usia remaja. Kabupaten masih muda, baru sekitar belasan tahun. Ya. Dan kabupaten tersebut juga dipaksakan dari Jakarta. Sebenarnya maunya orang Papua itu tidak seperti itu. Dan terlebih khusus warga Kabupaten Dogiai. Ya. Jadi sampai saat ini kami melihat bahwa setiap DOP atau daerah otonom baru adalah tujuan dari negara untuk membangun. Tetapi saya di sini mau sampaikan bahwa keadaan Papua hari ini, negara tidak akan mampu membangun Papua dengan secara kekuatan militer. Jika negara Papua ini mau bangun, ya silakan membangun secara kultural, atau kebiasaan setempat. Ya, karena di Papua, jangankan di Indonesia, hanya di Papua saja berbagai suku dan bahasa, bahkan kebiasaan pun berbeda kami. Sehingga kami minta kepada negara bahwa membangun Papua adalah bukan membangun secara militer, tetapi membangun secara kultur atau budaya. Ya. Kemudian sampai saat ini beberapa kabupaten di daerah pegunungan hari ini sampai saat ini ketinggalan lebih jauh sekali, apalagi di kabupaten-kabupaten yang hari ini perang antara militer dan OPM TPMPB seperti Dugama, kemudian Puncak dan Oksibil dan beberapa kabupaten lainnya. Hari ini pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi sudah ketinggalan jauh daripada kabupaten-kabupaten lainnya. Ya, sehingga kami minta juga kepada negara bahwa hal ini mohon diperhatikan. Ya, terlebih khusus kepada Presiden Joko Widodo. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kesempatan selanjutnya dikembalikan. Terima kasih. Di sini kami mewakili mahasiswa Dogiai. Kami mewakili mahasiswa Dogiai sangat kesal kepada TNI Polri dan seenaknya membunuh
salah satu warga. Ketiga warga sipil Dogiai yang ditembak mati oleh TNI. Dan kami mahasiswa Dogiai menuntut kepada Kapolres Papua segera diproses sesuai undang-undang atau hukum yang berlaku di negara ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami masyarakat Dogiai itu setiap konflik yang terjadi di Dogiai, masyarakat Dogiai tidak pernah salah. Masyarakat Dogiai tidak pernah salah. Justru pemerintah dan juga TNI Polri itulah aktor-aktor pembunuh pencipta konflik di daerah Kabupaten Dogiai. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kapolres atau Polda Papua segera dengar aspirasi kami mahasiswa Hikmado se-Indonesia yang sampaikan ini dan boleh lakukan. Ya. Yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Anggota besar ikut. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Dogiai. Hidup mahasiswa Dogiai. Papua. 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 Baik.